Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, berikut saya akan mempraktekkan berdialog umum, memberikan reward dan motivasi kepada anak-anak Bimba. Halo Kakak Salma, halo Kakak Zaki, halo Kakak Kano, apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu Guru. Sudah siap untuk belajar Bimba? Sudah. Sudah siap. Nanti dulu. Kalian di rumah bersama dengan siapa? Dengan Mama. Dengan Mama. Papanya kemana? Kerja. Oh, kerja. Kalau begitu, kita mulai saja ya belajar hari ini bersama Bu Guru dan teman-teman yang lain ya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, sudah makan belum hari ini, pagi ini? Sudah, Ibu. Makan pakai apa, Kakak Salma? Pakai roti. Sarapannya pakai roti tadi? Iya. Oh, pakai roti. Terus kalau Kakak Zaki pakai apa? Makan nasi, pakai telur. Oh, hebat. Kalau Kakak Kano, sarapannya pakai apa? Oh, minum susu aja. Hebat juga. Semuanya sudah kenyang. Berarti sudah mulai untuk kita bermain di Bimba ya. Oke, semuanya. Ayo, sekarang Kakak Salma sudah selesai belum menulisnya? Sudah, Ibu. Hebat, keren. Hari ini menulis apa? Menulis apa? Menulis huruf apa, Kakak? Huruf B. Huruf B. B besar atau B kecil? B kecil. Oh, B kecil. Kakak rajin menulisnya, sudah selesai. Hebat. Kalau Kakak Kano hari ini berhitungnya sudah selesai belum tadi? Sudah. Oh, keren, hebat Kakak Kano, pintar. Sudah berhitung, Kakak Salma sudah menulis. Iya, Kakak Zaki tadi bacanya juga hebat ya. Sudah bisa membaca MEMASAK, memasak seperti itu ya Kakak Zaki ya. Hebat, anak Bu Guru rajin semuanya. Bu Guru kasih jempol. Kita tos rame-rame, tos. Ayo sekarang biar tambah semangat kita bermain baca-bacaannya. Yuk kita yel Bimba bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Anak Bimba. Mana orangnya? Nih. Mana senyumnya? Mana ketawanya? Ha. Pada kegiatan distance learning dengan motivator mentor saya, Ibu Saskia Cahyaratri dari Bimba Unit Veteran Semarang. Yang pertama, pengamatan saya terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Menurut saya, cara motivator menyapa dan menyambut murid sudah cukup baik ya. Ada keterikatan dan kedekatan antara motivator dan anak. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning? Selama masa pengamatan saya, memulai kegiatan Bimba Distance Learning, yang pertama adalah kita pertama-tama motivator menanyakan keadaan murid itu terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya dengan mengajak anak untuk bermain di Bimba, bermain ketika pembelajaran distance learning dengan cara fun learning, mendekatkan diri motivator tersebut kepada anak-anaknya, karena memang pada dasarnya sudah mengenal karakter masing-masing anak, otomatis tidak ada kendala yang berarti menurut saya. Yang keempat,
Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Ada ketika di Bimba unit veteran dengan motivator Ibu Saskia, ada satu anak yang memang pemalu, tetapi yang dua anak itu memang sudah tidak, artinya tidak pemalu ya gitu. Jadi cukup motivator tersebut cukup mengajak anak berdialog lebih enak seperti itu. Mungkin khususnya untuk anak yang pemalu agak jarang berdialog karena memang anak tersebut modul bimbanya sudah jauh, jadi sudah mandiri mengerjakan modulnya sendiri seperti itu. Beda dengan dua anak yang lain yang masih butuh pembimbingan seperti itu. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Dengan selalu memberikan reward di setiap anak-anak melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, kegiatan menulis, berhitung, ataupun mewarnai ya. Dan tentunya motivatornya menurut saya cukup sering memberikan reward dan motivasi kepada anak agar tetap semangat mengerjakan modul bimbanya. Yang keenam, seberapa banyak pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Menurut saya cukup sering ya, seperti yang saya utarakan tadi di poin kelima. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bima? Untuk Bimba unit veteran, motivator mentor saya Ibu Saskia, menurut saya sudah cukup dalam penampilan, sikap, dan ekspresi terhadap anak-anaknya terhadap kegiatan distance learning tersebut. Terus yang ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Tentunya yang selama pengamatan saya, ketika agar anak-anak tidak mudah bosan, motivator tersebut melakukan selingan terhadap modul yang dikerjakan dan memberikan kebebasan kepada anak yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Yang ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-baca secara berbarengan? Motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan baca-bacaan berbarengan, dan pada dasarnya memang ada anak yang ketika diminta melakukan kegiatan baca-bacaan, ada yang mood, ada yang tidak seperti itu, tapi pada dasarnya sudah cukuplah untuk mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Terus poin yang kedua, pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog? Sedalam pengamatan saya, anak-anak ketika diajak bernyanyi dan berdialog dengan motivatornya langsung, mereka cukup antusias ya. Hanya satu anak saja karena memang dia anak pemalu, jadi tidak terlalu antusias seperti teman-teman yang lain, karena memang setahu saya anak tersebut memang sudah cukup umurnya sudah cukup lebih dibanding teman-temannya, seperti itu. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Menurut saya sih tidak ada ya, hanya karena memang anak tersebut pemalu, jadi seperti tidak ceria dan tidak bersemangat. Tetapi ketika mengerjakan modul, anak itu dengan mandiri
dan tanpa disuruh itu rajin mengerjakan modul-modul bimbanya sendiri tanpa harus disuruh-suruh, harus di apa ya? Ya harus disuruh-suruh ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ekspresi anak memang tergantung kepada sifat anak itu sendiri. Ada yang sifatnya pemalu, dan ketika bermain baca-bacaan itu suaranya kurang, seperti itu. Dan ada juga beberapa yang memang anaknya biasa saja, tidak pemalu seperti itu. Jadi ketika bermain baca-bacaan pada saat kegiatan inti mereka cukup semangat ya gitu, dan menurut saya afeksinya dapat. Nah, keempat, apakah setiap murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Sepengamatan saya mereka cukup senang. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Sedalam pengamatan saya pun anak-anak tidak ada kesulitan. Hanya mungkin karena kendala jaringan, terkadang bukannya kesulitannya karena kendala jaringan itu tadi ya, kadang-kadang tidak jelas mengucapkan apa, seperti itu. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Untuk kakak Rafael itu memang pemalu, tapi dia cukup mandiri mengerjakan segala modul bimba, dan memang mungkin dengan usianya yang tidak sebaya dengan kedua temannya, kakak Rafael jarang ikut bernyanyi, jarang ikut berbicara, seperti itu. Yang kedua itu nama anak Dinda, anak cukup ekspresif, dan anaknya senang ketika diberikan reward, diberikan motivasi, itu anaknya semangat gitu untuk mengerjakan modul-modul bimba. Dan ketika ditanyai kesukaannya, itu semakin semangat dalam mengerjakan modul-modul bimbanya. Yang ketiga itu kakak Jihan itu anaknya moody. Jadi ketika saat ketika dia tidak bersemangat, dia mengerjakan modulnya seperti santai, seperti itu. Tetapi ketika dia dalam keadaan mungkin senang, dan keadaan mungkin di rumahnya sudah siap, seperti kadang-kadang Mbak Jihan itu kadang-kadang disambi makan seperti itu. Begitu yang sepengamatan saya. Lanjut, pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Menurut saya suasana kelas cukup kondusif, walau memang karena balik tadi, kalau ketika saya bergabung di WA, karena memang pembelajaran via WA, otomatis kendalanya adalah jaringan, karena memang terkendala jarak ya. Itu sangat saya rasakan. Jadi ada beberapa kesempatan, ada beberapa waktu itu yang
saya merasa karena jaringannya buruk, terkadang saya tidak bisa mendengarkan dengan jelas apa yang anak baca, apa yang motivator mentor saya menanyakan ke anaknya, ke anak muridnya, seperti itu. Tapi pada intinya suasana kelas cukup menyenangkan menurut saya. Yang kedua, apakah ada pemaksaan dan kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa? Bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Menurut saya tidak ada kekerasan sama sekali, karena pembelajarannya ibu motivator mentor saya, Ibu Saskia, cukup fun learning dan cukup sudah memahami masing-masing karakter anak muridnya. Lanjut ke pengamatan terhadap kegiatan di kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Mereka untuk kegiatan pembuka tentunya bernyanyi pembuka dan berdoa sebelum belajar tentunya ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ketika kegiatan inti tentunya motivator dan murid motivator membimbing murid untuk mengerjakan modul-modul sesuai dengan keinginan anak. Apakah anaknya ingin menulis dulu, atau berhitung terlebih dahulu, atau bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utamanya tentunya kegiatan baca-bacaan ya, baik baca modulnya hari itu, ataupun kegiatan baca-bacaan yang diselingi dengan kegiatan menulis, dikte, atau berhitung. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Ketika kegiatan penutup tentunya kita menyanyikan lagu penutup seperti itu, dan lalu doa sesudah belajar. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba Digital Learning yang diterapkan oleh motivator? Seperti yang lain ya, kegiatan Bimba Digital Learning itu 30 menit plus 10, jadi 40 menit kurang lebih. Yang kalaupun memang ada keterlambatan, itu semata karena terkendala jaringan seperti itu. Kekurangan atau kelebihannya karena terkendala jaringan dan terkendala ketika menghubungi anak-anak tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Sekian pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.